Jadi diskusi selanjutnya kita akan bicara tentang unit-unit pengolahan ya. Tapi sebelum masuk ke dalam diskusi kita terkait dengan unit-unit pengolahan di lumpur fekal, ya, memang filosofi ini harus dipahami betul ya. Memang ada dua pandangan ya, dua pandangan pengolahan lumpur fekal ya. Ada yang memang dipisahkan padatan dan cairannya, ada yang memang tanpa ada pemisahan ya. Nah, saya melihat memang di lapangan terjadi dua pandangan ya. Ada yang mendesain, kalau kita lihat ya desain-desain yang saat ini, mendesain pengolahan lumpur fekal itu tanpa atau dengan pemisahan padatan dan cairan. Jadi di awal itu sudah dipisahkan ya. Gitu. Walaupun tadi ya seperti kita diskusi kemarin, sebetulnya ada resiko ya. Nah, ini teknologi yang namanya solid separation chamber ya namanya, SSC ya, solid separation chamber ya. Saya nggak tahu apakah Pak Aso sempat singgung ya. Tapi intinya gitu. Teknologi ini cukup banyak dipakai di beberapa daerah di Indonesia ya. Sebetulnya historinya yang saya tahu ya, yang saya tangkap itu adalah memang dulu kita punya masalah dengan yang kemarin saya sempat ceritakan ya. Saya sempat ceritakan bahwa kita punya tantangan dalam mengoperasikan teknologi yang bernama Imhoff tank gitu ya. Karena Imhoff tank ini karena tadi ya suplai air limbah atau lumpur fekal yang tidak kontinu menyebabkan lumpur yang di bawah itu ya, karena kalian bisa membayangkan bahwa Imhoff tank itu seperti tangki besar ya. Kedalamannya bisa sampai 5 meter, bahkan di beberapa case bisa sampai 7 sampai 9 meter gitu ya, tinggi sekali. Nah, dia di bawahnya itu untuk menampung lumpur. Jadi dia sebetulnya digester sebetulnya ya. Dia seperti tangki septik tapi dalam ukuran yang besar gitu ya. Memang dia didesain sama Imhoff ya, namanya Dr. Imhoff dulu ya, tahun mungkin 1800 mungkin ya, udah relatif lama sebetulnya Imhoff tank itu ya. Memang dirancang untuk menghasilkan gas, kemudian gasnya di-capture, ya, ditangkap, kemudian dimanfaatkan ya. Ya, itu fungsinya Imhoff tank. Tapi tadi isunya adalah tadi kontinuitas dari sumber. Lumpur fekal kita tuh nggak kontinu. Kenapa? Salah satunya adalah ada banyak faktor sebetulnya kenapa lumpur fekal di pengelolaan SPAL-DS ya itu tidak kontinu. Salah satunya adalah salah utamanya itu adalah kita itu nggak tangki septik sebetulnya di rumah-rumah tangga kita. Ya seperti diskusi kemarin ya. Jadi di banyak rumah di Indonesia itu memang tidak dirancang tangki septik. Artinya dia tidak kedap. Jadi si airnya ini ya, limbahnya ini ya dia keluar dari sistemnya, dari reaktornya, dari tangkinya. Ya, jadi dia memang saya punya kegiatan riset dengan IWOS ya, dengan IWOS Plus ya, di USAID ya, di bawah pendanaan USAID di Medan itu. Kita datang, kita coba mencari strategi. Ya, nanti minggu depan saya coba sharing ya, karena ini bermanfaat untuk anak real ya. Jadi kita mencari strategi bagaimana sih sebetulnya mengkedapkan tangki septik. Gitu. Karena mengkedapkan tangki septik ini belum ada sebetulnya metodenya di SNI ya. Nah, kita coba bongkar. Ada 10 tangki septik kalau nggak salah. Tangki septik masyarakat itu kita sampling gitu ya. Ada 10 titik yang kita bongkar. Kita betul-betul bongkar. Kita bongkar beton atasnya, kemudian kita sedot, kita keringkan. Nah, faktanya dari 10 yang dibongkar, 10-10-nya itu dari pasangan batu bata. Jadi dari pasangan batu bata. Mungkin rumah-rumah kita kalau dibongkar juga jangan-jangan sama dari pasangan batu bata itu. Nah, akibatnya apa ya? Air itu nggak ada di tangki septik. Dia kering loh. Ya. Kita sudah dulu saya ingat betul waktu di Medan itu kita udah siapin unit truk tangki tinja ya untuk sedot ketika kita bongkar kita minta sedot gitu ya.
Tapi si tangkinya bilang, Pak, nggak bisa disedot katanya. Oh, kenapa? Ya ini keras banget. Ya karena memang nggak ada airnya. Jadi memang jadi apa? Ya jadi tanah akhirnya. Jadi digalinya pakai. Jadi di waktu itu kita ngurasnya ya digali akhirnya di skop gitu ya, dicangkul gitu ya. Siapa si tangki septiknya saking itu sudah numpuknya ya. Nah, salah satu penyebabnya itu sebetulnya, itulah kenapa Imhoff Tank itu tidak beroperasi dengan baik di Indonesia. Kalau teknologinya, menurut pandangan saya, Imhoff Tank itu yang terbaik. Jadi Imhoff Tank itu teknologi yang menurut saya bagus. Karena kenapa? Karena dia ada proses stabilisasi. Jadi lumpur itu dimatangkan, diproses melalui proses anaerobik ya, di bawah kan, karena kedalamannya 5 meter lebih. Nah, nanti lumpurnya itu akan keluar dia. Jadi ada pipa yang dia menekan lumpur, kemudian lumpur itu akan keluar. Nah, karena tidak kontinu, si pipa ini jadi nyumbat, keras dia. Nah, itulah kenapa Imhoff Tank akhirnya tidak banyak dipakai lagi untuk pengembangan IPLT ya. Saya ingat dulu di teman-teman di Maluku, di Ambon, itu masih pakai Imhoff Tank tuh. Masih pakai Imhoff Tank, saya bilang Imhoff Tank itu masih teknologi yang paling bagus menurut saya. Kalau dalam konteks pengolahan ya, ide prosesnya itu menurut saya yang paling bagus lah Imhoff Tank. Cuman nih tadi ya ada kendala-kendalanya saya pikir operasional ya. Itu tantangan yang lain sebetulnya ya, yang PR kita juga gitu ya. Nah, itu Imhoff Tank ya. Jadi dia tidak ada pemisahan kalau. Nah, setelah tidak berfungsinya Imhoff Tank itu di banyak daerah, maka muncullah ide prinsipnya sebetulnya ya proses itu sudah terjadi di tangki septik. Jadi proses pengolahan degradasi organiknya itu sudah terjadi di tangki septik asumsinya. Maka sebetulnya kita hanya membutuhkan proses separasi. Gitu. Jadi yang kita butuhkan itu cuma ini aja sebetulnya, separasi. Jadi ini karena dari tangki septiknya sudah dipisahkan, ya dari tangki septik sudah dipisahkan, kemudian ya sudah langsung, di tangki septik sudah diproses gitu ya, proses sedimentasi dan biologi, maka tinggal dipisahkan saja. Nah, tapi problemnya adalah nggak semua yang matang disedot itu, karena kita tadi layanan sedot fekal kita, sedot tinja kita itu menganut sistem sedot sampai kosong tuh. Kalau perlu disikatin tangki septiknya ya. Nah, itu prinsipnya operator lumpur tinja itu. Itu masalahnya. Nah, apa yang terjadi ketika dipisahkan? Nah, ketika dipisahkan ya menggunakan yang familiar sekarang itu namanya solid separation chamber. Ya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi itu adalah ketika dia dipisahkan, dia ada tangki ya. Saya buat sederhana saja ya. Misalkan tangki ya. Dia di sini ada media, ada media ya. Seperti slush drying bed sebetulnya prinsipnya. Jadi mekanisme yang digunakan itu mekanisme slush drying bed. Jadi si air limbah itu masuk ke sini. Air dan solidnya akan masuk sini, kemudian solidnya akan ngendap karena tertahan oleh media tadi ya, media kasar, porous material, ya, agregat lah ya, agregat itu nanti akan tertahan sini, sedangkan airnya akan merembes ke bawah, dia akan ke bawah, nah ini yang akan masuk ke proses biologi selanjutnya. Nah nanti pada periode tertentu ya, dia ini kan kering tuh, jadi ada waktu pengeringan, ya, sesuai kapasitas dia. Nanti kita diskusi lagi ya. Nah, ini akan jadi lumpur semua ini. Jadi di atasnya ini lumpur. Jadi airnya sudah kering, airnya sudah masuk semua ke proses biologi. Sekarang pertanyaannya, oke, endapan lumpur yang di atasnya, endapan solid di atasnya, itu diapakan? Dikeruk. Nah, dikeruknya itu ada dua. Ya, kalau kalian datang ke Surabaya, IPLT Keputih ya namanya ya, saya lupa.
kalau kalian searching lah ya, IPLT di Surabaya ya, Kemutih atau Keputih itu namanya, saya lupa ya. Itu pakai SSC, tapi dia pakai kren, di atasnya ada kren tuh. Ya walaupun saya nggak tahu ya kerennya masih jalan atau enggak ya. Jadi di sini tuh ada kren tuh, ada kren. Jadi nanti ada kren di scope gitu ya, pakai kren diangkat nanti dipindahin. Nah tapi di banyak daerah di Indonesia itu tidak pakai kren, pakai apa? Ada yang bisa tebak nggak? Manual mungkin, Pak. Manual. Jadi di manual dia, di apa? Ya dicangkul. Gitu. Jadi dicangkul ini sama, jadi operatornya akan turun masuk ke dalam sini ke area solid ini, kemudian dicangkul sama dia. Dipindahkan ke yang namanya drying area tuh. Drying area itu karena persen solidnya masih kecil, mungkin masih sekitar 80-an. Ya 8 atau 80-90 lah ya. Nanti baru ada drying area untuk mengeringkan lebih sempurna, lebih water contentnya direduce lagi melalui penguapan gitu ya. Jadi si operatornya itu akan turun gitu ya, dicangkulin. Nah, problemnya di situ sebetulnya, resikonya di situ. Ya. Kenapa resikonya di situ? Karena tadi yang kita sedot itu tidak hanya lumpur yang sudah matang, tapi fresh fekal ya. Jadi tinja yang masih fresh itu akan kita temuin di sini. Jadi kita akan temuin. Artinya apa? Bakteri patogen itu masih sangat besar sekali hadir di sini sebetulnya. Masih beresiko di sini. Yang sudah distabilisasi saja masih ada resiko itu, apalagi yang stabilisasinya tidak dilakukan. Jadi masih ada resiko di sini. Apalagi zaman pandemi ya, 2 tahun itu, makanya rame kan IPLT. Seperti apa penanganan di IPLT-nya? Karena tadi teknologinya masih seperti ini banyaknya. Gitu. Nah, itu sebetulnya pertimbangan teknis ya. Nah, kenapa saya termasuk yang lebih oke dengan teknologi ini? Saya ngedesain IPLT selalu menggunakan teknologi yang ada stabilisasi, atau ya sudah lebih ke advance ya, diolah dulu saja. Kalaupun ada padatan dan cairan dipisahkan, tapi nanti padatannya harus harus ada proses lagi, stabilisasi lagi ya, tidak langsung dikeringkan kemudian masuk drying area kemudian langsung dibuang gitu. Itu menurut saya nggak proper ya, kurang proper lah ya kalau kita bicara proses penyisihan polutannya ya, termasuk khususnya yang terkait dengan mikroorganisme ya. Nah, kalau stabilisasi lumpur ya bisa saja dia tanpa pemisahan, jadi langsung masuk ke sini semua. Jadi langsung masuk ke sini semua. Nanti contohnya ada di banyak tempat, Bogor, ya kemudian kalau di luar negeri ada di Thailand. Itu makanya pakai stabilisasi. Jadi dia berupa kompartemen-kompartemen ya, kompartemennya ukuran tertentu ya. Ada 30 kompartemen tuh, ada 30 kompartemen. Nanti hari pertama dia masukin ke sini sejumlah kapasitas hariannya. Besok dia ke sini. Hari ketiga ke sini, hari keempat ke sini, hari ke-30 sini, hari 30, ketika hari 30 yang ini sudah berumur 30 hari. Artinya dia sudah matang. Tinggal dirilis masuk ke SDB. Nah, kalau kayak gitu sudah bisa langsung dipisahkan padatan dan cairannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalaupun dia nggak ada masalah sebetulnya pakai pemisahan padatan dan cairan, tapi nggak bisa langsung dipisahkan kemudian selesai masalahnya. Makanya di dalam di sini ya ada solid liquid separation ya, jadi ada penyisian padatan, tapi tetap harus ada proses stabilisasi lumpur. Jadi nggak bisa langsung dikeringkan dia. Terlalu beresiko sebetulnya kita langsung keringkan. Tapi tadi ya, terlalu banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan septage management di Indonesia. Tidak hanya sekedar berbicara unit operasi dan unit proses sebetulnya ya, tapi berbicara kepada faktor operasional, faktor non teknisnya ya, ketersediaan dana, ketersediaan SDM, operator ya. Itu sebetulnya lebih banyak, makanya saya bilang kompleks sebetulnya kalau kita bicara septage management. Jadi sesuatu yang menarik kalau anak real ikut
berkontribusi untuk melahirkan pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana kita menghandle lumpur fekal. Masih minim banget. Jurnalnya pun kan saya masih ingat siapa aja yang ngeluarin jurnal dari lulusan real ke PIAS ya. Biasanya lulusan PIAS yang banyakkan ke sana ya. Atau real lah. Real kan ada Sanifa, kemudian ada Zahra ya, mahasiswa saya tuh. Jadi masih jarang lah ya yang berbicara ini. Nah itu harapannya sebetulnya makin banyak yang memikirkan bagaimana cara solusi terbaiknya. Masih banyak lah gap riset terkait dengan ini. Kurang lebih itu. Ada yang masih belum paham nggak? Silakan. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini contoh yang di Denpasar ya. Di Denpasar itu termasuk yang advance ya. Menurut saya termasuk advance dibandingkan dengan daerah Indonesia yang lain ya. Jadi dia ada pipa inlet ya, atau receiving pipe ya. Kemudian masuk ke ada screen penyaring sampah. Ini screen penyaring sampah sebetulnya rotator ya. Dia bentuknya semacam seperti tabung ya. Kemudian dia mutar memisihkan mana yang sampah dan mana air limbah. Kemudian nanti yang air limbah dia akan ngalir ke proses clarifier ya. Kemudian ada penangkap pasir dan lemaknya juga di unit ini ya. Nah, kemudian masuk ke clarifier nih. Kalau kalian lihat ada bundernya. Yang besar ini clarifier ya. Oke, ini mungkin ini udah pernah saya tunjukin rasanya ya. Saya lewatin aja ya. Oke ya. Kalau kita bicara clarifier, ya clarifier seperti sedimentasi ya. Sedimentasi ini unit pengentalan. Jadi kalau tadi kita kembalikan ke prinsip atau filosofi tadi ya. Kan ada prinsip yang dia dipisahkan dulu, padatan dan cairannya. Dalam konteks dikentalkan sebetulnya. Tapi ada juga yang konteksnya memang disperasi ya. Artinya memang dikeringkan jadi konteksnya. Itu yang salah satunya teknologi solid separation chamber. Nanti ada di sini ya. Nah, tapi kalau di clarifier cenderung dia tujuannya adalah mengentalkan. Kenapa harus dikentalkan? Biar proses selanjutnya lebih mudah. Bebannya lebih mudah. Beban apa? Beban kalau pengolahan lumpurnya. Pengolahan lumpur kan ada stabilisasi. Stabilisasi kalau di konteksnya di Denpasar dia menggunakan chemical stabilization ya. Jadi ada penambahan bahan kimia untuk proses stabilisasinya. Kalau yang lain proses biologi bisa juga ya. Saya pikir kalian sudah belajar banyak ya. Ini cuman sama saja sebetulnya teknologinya ya. Di air limbah, di lumpur fekal ya sebetulnya sama saja. Cuman tadi ada filosofi yang harus dipahami kenapa unit ini harus dipakaikan ya. Dan nanti ada konsekuensi di unit-unit selanjutnya ya. Saya pikir saya nggak akan diskusi panjang lah ya tentang ini. Kalian sudah dapat banyak tentang ini ya. Saya pikir ini primary clarifier ya. Contoh saja ya. Prinsipnya biasanya clarifier bentuknya circular ya. Di bawahnya ada penyisian lumpurnya ya. Jadi ada scraper namanya. Ya, scraper ini biasanya sangat pelan kayak ini kalau di video ini terlihat cepat ya. Sebetulnya pelan sekali ya. Pelan, gergetan aja ngelihatnya ya. Karena dia mau menyisikan agar si padatan tadi ya, agar si solid tadi dia ke tengah. Nanti setelah di tengah biar bisa dipumping ya. Nah, ini yang kuning-kuning itu solidnya ya. Jadi solidnya itu akan ke tengah, nah dia akan dipumping keluar. Sludge removal pipe namanya. Ya. Mungkin sebelum masuk ke sini ya. Saya coba tanya ya ke kalian ya. Ada yang bisa cerita prinsip operasinya clarifier itu inletnya di mana, kemudian proses yang terjadi seperti apa, keluarnya kemana? Ada nggak? Atau sebelum itu saya tanya, ada yang pernah ngeliat clarifier di langsung nggak?
Benar-benar belum ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, kurang lebih seperti ini. Tapi kalian kebayang nggak proses pengolahannya kayak apa? Coba ditebak-tebak buah manggis. Gua coba, Pak. Oh, sambil dicoret-coret boleh ya? Silakan. Tadi kan sempat nyari-nyari IPLT. Nah, kebetulan udah nemu di Renton, Washington DC. Nah, jadi clarifier tuh kalau nggak salah inletnya tuh dari bawah. Di mana? Dari bawah. Tunjukin coba di mana. Kalau di gambar ini kira-kira di mana dia? Clarifier itu nggak hanya di air limbah. Di air bersih juga kita punya clarifier. Sedimentasi sebetulnya ya. Bicara clarifier ya istilah lainnya aja sebetulnya. Atau sebutannya secondary sedimentation sebetulnya. Sama saja sebetulnya. Yang di WTP bukan ya, Pak? Ya, yang di WTP sama aja. Sama aja. Prinsipnya sama persis itu. Coba gimana? Dari sini kan, kalau nggak salah Pak, dari sini. Oke, terus? Nah, dari sini tuh si air limbah tuh masuk. Nah, udah masuk di sini tuh nanti kan dipompa. Nah, nanti si yang tadi scraper itu tuh untuk memisahkan air limbah dengan padatannya. Nah, jadi nanti tuh si padatannya tuh bakal mengendap ke bawah. Nah, sedangkan si overflow atau air limbahnya tuh nanti tuh bakal ada yang ke pinggir di sini. Oke. Nah, sebelum saya lanjutin nih, Rizal, apa ya, fungsinya ini, plat ini nih, yang bentuknya lingkaran ini? Atau bagian ini nih, kalau dari sampingnya tuh, yang bentuknya melingkar. Apa fungsinya? Kayaknya biar si padatannya langsung ke bawah, Pak. Oke. Ada yang bisa lebih menyempurnakan jawaban Rizal? Rizal betul, tapi ada yang bisa lebih menyempurnakan jawaban Rizal nggak? Kira-kira buat apa tuh? Atau kita sebut sebagai baffle? Kira-kira buat apa? Ayo. Kira-kira ya, ketika air itu apa? Berpengaruh terhadap waktu detensinya. Waktu detensi sebetulnya nggak akan ada pengaruh kalau konteksnya waktu detensi ya. Waktu detensi itu kita selalu membaginya dengan waktu tinggal ya. Waktu tinggal volume kita bagi dengan debit. Ya kan ya? Maka kita dapatlah waktu tinggal kan ya. Jadi kalau volume kan nggak ngaruh dengan ada atau tidak adanya sekat. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ini tadi Rizal udah betul nih, ada inlet di sini tuh, masuk ke atas. Kira-kira kalau ini airnya masuk, apa yang terjadi airnya nih? Apa yang terjadi di sini? Di sini kira-kira airnya kencang nggak? Iya, kencang, Pak. Di sini kencang sekali airnya. Atau kita sebut sebagai turbulen. Nah, kira-kira apa fungsi dari ini? Terkait dengan itu. Kalau di rektanguler sedimentation, ya, bentuknya saya coba sederhanakan ya. Mohon maaf jadi jelek. Ya. Kalau misalkan ini air, maka di sini ada pipa masuknya, ya. Kita selalu kasih baffle di sini. Apa tujuannya? Artinya agar menahan air yang udah di pinggirnya itu apa yang dia udah terpisahkan antara padatan sama si airnya. Clue-nya tadi satu poin udah betul tuh, menahan. Menahan apa? Menahan turbulensinya aliran air di sini. Biar dia tidak mengganggu apa? Dia tidak mengganggu zona pengendapan. Jadi di sini ada zona pengendapan tuh. Di bagian bawah ini, ya ini ada zona pengendapan.
atau zona sedimentasi. Kalau yang di atasnya itu sudah zona air bersihnya atau treated water ya. Ya saya sebut air bersih saja ya. Gitu. Walaupun di PLT ya nggak bersih juga keluarannya. Ya, apa-apa ya. Gitu. Jadi sebetulnya ketika dia turbulen di sini, jadi air itu akan ke bawah dulu. Nah, dia akan memasuki tadi dari areanya kecil ke areanya besar. Apa yang terjadi ketika dari area kecil dengan debit yang sama masuk ke area yang lebih besar? Kira-kira apa yang terjadi? Hukum kontinuitas. Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Filosofinya saja ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau dari A1-nya kecil ke A2 yang besar? Apa yang terjadi dengan V2-nya? Kalau di sini ada A2 V2, di sini A1 V1, ketika A-nya berubah, maka V-nya jadi apa? Jadi lebih kecil. Lebih kecil. Gitu. Jadi dia lebih kecil. Apa yang terjadi ketika kecepatannya lebih kecil? Apa? Masih ingat belajar UP? Bisa mengendap. Ya, bisa mengendap. Kenapa? Karena yang kita atur, yang kita rancang, yang kita desain itu adalah kecepatan atau kita mengendalikan kecepatan pengendapannya. Prinsip sedimentasi itu. Prinsip sedimentasi itu kita merekayasa kecepatannya sebetulnya. Jadi nggak ada ceritanya di sedimentasi itu kecepatannya tinggi, itu nggak akan terbentuk gitu. Kecuali sedimentasinya terkait dengan partikel discrete ya. Misalkan di grid chamber ya, mungkin kecepatannya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena si partikelnya punya massa yang lebih besar. Dia lebih mudah mengendap sebetulnya. Gitu. Jadi sedikit saja dia berubah, kecepatannya dia akan mengendap si partikel discrete-nya. Berbeda sama yang tersuspensi misalkan, itu akan sedikit butuh waktu, dia butuh kecepatan. Nah, jadi itu fungsinya ya. Ini harus dipahami ya. Biar nanti kalau kalian ke lapangan, kalian bisa lihat. Di sini, di tengah sini ya, itu turbulennya tinggi. Sama, di air bersih juga sama. Prinsipnya sama. Jadi kalian jangan mengotak-ngotakin, oh ini air bersih. Oh ini air limbah. Teknologinya sama sebetulnya. Teknologinya sama. Prinsipnya sama. Tapi yang diolah itu cuman airnya yang berbeda ya, yang diolahnya yang beda. Yang satunya air baku, yang satunya air lumpur fekal, yang satunya air limbah misalkan. Jadi itunya aja yang beda. Ya, jadi di sini kalian akan merasakan ini turbulen sekali itu, turbulen. Kemudian sekat ini dia akan membuat air itu ke bawah. Ketika ke bawah, kecepatannya turun. Maka si partikel solidnya dia akan mengendap. Air bersihnya dia akan ke atas. Keluarlah ke V-notch. Ini ada V-notch. Ya, mau V-notch, mau U-notch. V-notch biasanya ya. Kenapa? Karena V-notch untuk debit-debit yang kecil. Karena biasanya kita pecah. Kenapa dipecah dengan banyak V-notch? Logiknya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab nggak logiknya? Ya, sebetulnya sederhana, agar distribusi volume air itu merata. Jadi kompartemen atau di zona pengendapan atau di zona yang utamanya ini ya, di sini ya, atau di bagian sininya, itu bisa relatif tenang keluarnya. Bayangin kalau cuma satu, wah, dia akan turbulen juga jadinya ya. Jadi makanya dipecah jadi kecil-kecil sekeliling itu. Ya, cara ngitung ya sederhana. Q debit air limbahnya total dibagi Q V-notch masing-masing ya, V-notch ya, Q V-notch. Itulah N jumlah V-notch. Jumlah V-notch-nya. Jadi sesederhana itu ngitungnya ya. Jadi dan saya pikir kalian sudah belajar ke arah sana ya, udah nanti tinggal diracik-racik aja. Ya, V-notch sudah belajar di mekanika fluida harusnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Apapun, nggak apa-apa. Kalau ada yang belum ngerti, nggak apa-apa. Sampai sore kita bahas ini aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang penting kaliannya, harapan saya anak real harus lebih kuat untuk unit operasi dan proses. Ada?
Atau masih bingung Pak, ini fungsinya buat apa nih? Yang Finos tadi Pak, saya masih belum Apa? nangkep. Finos itu berupa apa gitu, masih belum nangkep. Oh, Finos belum ini ya. Oh, Finos itu di keliling ini ya, kalian lihat ya, keliling-keliling kecil ini. Ya. Oh. Di keliling kecil ini kan ada dia bentuknya gini nih, Finos ya. Jadi dia di keliling-keliling rektanguler itu ada Finos seperti ini. Kenapa Finos? Finos tahu nggak Finos? Finos itu bagian dari weir. Masih ingat nggak weir? Atau bahasa Ambang. Ambang, betul. Apalagi? Atau pelimpah. Pelimpah. Sama. Fungsinya apa? Dia ada persamaannya. Dia untuk mengukur debit sebetulnya. Jadi biasanya dia di sudut, misalkan sudut tetanya bisa 60 sampai 90 atau ya 60 sampai 90 mostly ya. Nah, nanti ini ada hitungannya. Kita yang desain. Berapa tinggi airnya ini, berapa sudutnya. Nanti kita hitung berapa kapasitas maksimum yang kita izinkan untuk ada di Finos. Tinggal dikali kita dapat key Finos-nya, ya tinggal key total bagi key Finos. Nanti kita dapat berapa jumlah Finos yang ada di sekeliling clarifier-nya. Begitu. Ada lagi nggak? Ayo, apalagi? Kalau yang di gambar kanan bawah itu Finos bukan Pak? Yang mana? Ah iya ini, saya ketutup ini soalnya video ini. Nah ini. Nah ini apa ini kira-kira? Ini Finos nih. Ini Finos. Ini Finos. Ini Finos. Nah kalau ini apa nih kira-kira? Yang ini nih. Ada yang tahu nggak? Scum baffle. Scum baffle. Scum baffle. Correct, betul. Fungsinya buat apa? Nah, biasanya gini. Nanti kalau ada Finos ya, dinding Finos ya, biasanya begitu ya saya. Biasanya ada baffle di sini. Kenapa? Karena biasanya ada scum di permukaan air itu. Ya. Nah, kita tahan scum ini biar airnya aja yang masuk ke sini kemudian keluar ke Finos ya. Ini Finosnya ya. Ini Finosnya. Nah, biar dia tertahan scum ini. Nanti scum itu ada scrapernya. Ini scrapernya scum nih. Bagian atas nih. Ya, yang ini ya. Ini scraper scum tuh. Scum scraper ya. Scum scrapernya itu. Jadi diangkat dia. Gitu. Jadi biasanya di sini banyak scumnya, ya banyak scumnya. Kalau di secondary primary treatment ya, di primary sedimentasi itu banyak biasanya scumnya. Kalau di fecal gimana? Banyak, banyak banget, ya. Kalau nggak salah saya ada fotonya itu yang di Denpasar ya. Mudah-mudahan setelah ini ada ya. Kita lihat nanti. Oke, yang penting kita kupas tuntas tentang sedimentasi ya, biar kalian ya karena kalian yang sedih ketika pandemi itu kan kalian nggak bisa jalan-jalan ya. Jadi nggak bisa ada experience di ya studi tour lah ya, melihat langsung IPAL itu seperti apa. Harapannya ya kita kupas aja di sini di gambar ini kita kupas. Ada lagi nggak yang kira-kira yang masih belum ngerti? Komponen-komponennya apa aja? Cukup jelas? Yes, kita lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, ini sedikit saya coba coret-coret ya. Ini nggak ada di ini ya sebetulnya ya. Di textbook nggak ada lah ya. Ini saya aja iseng sebetulnya. Apa sih komponen-komponen yang penting dalam satu unit operasi maupun proses itu selalu ada bagian-bagian yang harus kita pahami ya. Pertama, komponen inletnya. Inletnya tadi mau dari atas atau dari bawah. Itu bisa ya. Jadi nggak harus dari bawah yang seperti kata Rizal itu. Ya. Jadi nggak harus seperti itu sebetulnya. Dia langsung ke atas pun nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Banyak case-nya seperti itu sebetulnya ya.
Kalau di air bersih memang dia banyakkan dari bawah. Kalau air limbah banyak juga. Air bersih juga banyak kok ya. Kalau jalan-jalan IPA-IPA yang kecil ya dia dari atas gitu ya, dari samping ya, langsung ditembak gitu ya, ke tengah gitu ya. Itu komponen inletnya. Ada lagi nggak hal-hal yang perlu diperhatikan di komponen inlet? Itu adalah inlet well-nya, feeding well-nya, yang tadi baffle. Ya, kenapa disedimentasi penting? Karena itu kuncinya sebetulnya. Kalau itu nggak ada, nggak mungkin sedimentasi itu terjadi di clarifier. Gitu. Jadi ini pernah ditanyakan ke mahasiswa sidang ya. Berapa kedalaman inlet well-nya? Nah, itu ada standarnya. Kalian bisa baca literatur nanti ya. Kalau itu kalian bisa baca lah ya. Kalian bisa baca Kasim, kalian bisa baca pedoman SPAL DT atau SPAL DS ya. Kemudian kalian bisa baca buku Metcalf, sama sebetulnya ya, nggak harus spesifik tentang fecal treatment, tapi lihat unit operasi dan unit proses ya. Kemudian di prosesnya ada zona pengendapan tadi yang saya ceritakan. Ada zona lumpur. Zona lumpur seperti apa? Ini bagian yang seringkali juga keliru ya. Hati-hati ketika mendesain ya. Di sini ada zona sedimentasi itu di bagian bawah ini itu ada zona sedimentasi. Zona sedimentasi. Zona sedimentasi ini berbeda dengan zona pengendapan. Jadi ketika kita menghitung kedalaman pengendapan, maka itu belum include dengan zona lumpurnya. Jadi jangan digabung. Nah, zona lumpur ini kalau nggak boleh dia melebihi dari zona pengendapan. Apa yang terjadi? Nanti ada penggerusan lumpur di bawah dasar itu akan si air limbah ini ya, air limbahnya itu akan menggerus lumpur yang ada di dasar kemudian naik ke atas. Gitu. Nah, itu resikonya kalau zona zona lumpur sudah terlalu tinggi, sudah masuk ke dalam zona pengendapan, maka proses pengendapan itu tidak akan terjadi sempurna. Ya, nah itulah kenapa saya buat di sini ada zona pengendapan, ada ruang lumpur, ya, zona lumpur. Ada. Jadi zona lumpur itu tergantung sama volume lumpurnya. Volume lumpur itu terkait dengan periode penyedotannya mau berapa lama. Bisa aja sekian jam sekali pompanya dinyalakan. Kalau memang besar, ya beberapa IPAL itu dirancang memang dia continue si lumpur ini running terus. Bisa saja seperti itu. Ya, tapi tetap harus ada balance-nya. Jadi ada kapasitas lumpur yang harus disiapkan atau volume lumpur yang disiapkan di bawah sana. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada upper flow-nya. Ini istilah saya ya, nggak ada di textbook sekali lagi. Ini nggak ada. Ini biar saya mencoba membangun diskusi saja ya, apa saja yang sebetulnya perlu kalian perhatikan tadi ya, seperti diskusi coret-coret sebelumnya ya. Ada upper flow-nya ya. Upper flow itu maksudnya apa? Maksudnya scam tadi. Jadi jangan lupa ada scam loh. Jadi ada cerita, ada salah satu IPLT dibangun, itu lupa dibangun scam baffle-nya tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Scam-nya itu masuk ke dalam outlet-nya, effluent-nya. Kira-kira apa yang terjadi kalau scam ini masuk ke proses selanjutnya? Proses selanjutnya apa? Biologi kalau di lumpur fekal, lumpur tinja. Apa yang terjadi? Kolaps proses biologinya. Nggak sanggup karena bebannya jadi tinggi sekali. Harus mengolah scam. Harusnya kolaps. Nah, akhirnya terakhir dibuat itu si scam-nya. Akhirnya dibuat zona scam-nya, baffle-nya ya. Kemudian scam arm-nya ya, penyisian lumpur itu ada kecepatannya, nggak boleh lebih cepat jadi sebetulnya. Dia pelan-pelan banget. Kenapa nggak boleh ngebut scam-nya? Ya kalau ngebut dia ngaduk namanya. Ya jadi dia harus pelan-pelan banget. Yang penting dia adalah menyisikan agar yang di pinggir-pinggir ini ya, lumpur yang ada di pinggir ini ke tengah dia. Sehingga kalau sudah di tengah nanti mudah untuk dipumping. Itu lumpur penyisian scam arm-nya ya, atau scraper ya sebetulnya ya bahasa lebih pas ya. Kemudian ada penampungan pipa scam. Nah ini ada penampungannya. Jangan lupa ada scam baffle, ada penyisian scam-nya ya. Kemudian ada penampungan scam-nya. Karena scam itu limbah juga yang harus diproses lebih lanjut. Ya. Kemudian komponen outlet-nya apa? Komponen outlet-nya ada weir. Ada saluran outlet.
Ada tambahan tadi, kata siapa tadi? Ada baffle. Ya, tapi baffle ini include dengan scum baffle ya, sama ya sebetulnya ya. Gitu ya. Jadi ada where, ada saluran outlet. Udah, itu aja. Gitu ya. Kemudian ada underflow-nya, jangan lupa. Apa underflow-nya? Ada sludge. Ya, jadi ada scraper ya, sludge scraper sebetulnya bahasa yang lebih pas ya. Ada scraper plus motornya, jelas ada motor ya. Motornya ya di atas biasanya ya. Ada pipa dan pompa lumpurnya. Itulah yang kalian harus rencanakan. Minimal ini yang harus kalian rencanakan. Makanya ketika merencanakan unit operasi dan proses, pahami dulu. Inletnya apa, prosesnya apa, outletnya bagaimana. Karena setiap unit operasi, unit proses itu ada syaratnya. Misalkan, kalau dia sedimentasi, dia nggak boleh turbulen. Maka komponen outletnya dia harus dirancang sedemikian rupa, direkayasa. Dia tidak mengganggu aliran laminer yang ada di proses sedimentasi. Beda sama proses misalkan activated sludge misalkan. Activated sludge bentuk outletnya ya nggak terlalu ada syarat-syarat khusus sebetulnya. Sudah pipa aja keluar gitu. Karena nanti kan dia membawa bioflok nanti diendapin di primary atau secondary sedimentasi gitu. Jadi buatkan seperti ini sebetulnya. Tapi ini biasanya catatan saya ya dulu ya. Makanya saya coba buatkan seperti ini biar lebih mudah ya. Biar kalian nanti ketika mencoba memahami unit operasi dan proses yang lain, kayak kalian buatin aja tuh. Apa sih? Kalau di proses kimia ada nggak sih? Kan ada inletnya. Ada prosesnya. Prosesnya apa? Ada pengadukan. Oke, pengadukannya pakai apa? Pakai agitator. Oke, agitatornya jenis apa blade-nya? Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada nggak underflow-nya? Nggak ada kalau pengadukan. Ya, ada. Tapi sebetulnya ada nggak? Kalau menurut saya ada. Yaitu untuk drain ya, untuk pengurasan kalau ada maintenance. Jadi tetap harus ada underflow-nya ya. Oke, kurang lebih itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup jelas nggak? Atau kebanyakan? Kalau kebanyakan ya sampai sini aja kita. Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Oke, kita lanjut. Oke ya, kita lanjut ya. Oke ya. Nah, ini kriteria desain unit clarifier ya. Jadi kalian kalau soal kriteria desain, saya pikir kalian baca aja ya. Banyak sekali. Dan yang paling penting itu sebetulnya kalian sebutkan. Kalau kita merunut ke standar, ya standar di Indonesia, maka urutannya itu kalau misalkan ada standar nasional Indonesia, maka utamakan standar nasional Indonesia (SNI). Ya, kalau nggak ada SNI, kalian bisa pakai standar yang lain. Bisa ambil dari luar negeri, dari ISCE misalkan atau yang lainnya. Jadi atau dari nanti kalau nggak ada juga baru kita ambil dari literatur misalkan literatur apakah buku, apakah pedoman dan lain-lainnya. Ya, itu silakan saja. Ini agak sedikit bermasalah saya pikir ya. Saya copy di Excel. Kayaknya Excel saya Oktober 35. Ngaco ini ya. Nih salah nih, ini harus diperbaiki ya. Nggak apa-apa, tapi intinya itu ya. Hati-hati ketika mau mendesain pengendapan 1, pengendapan 2 itu punya kriteria desain yang berbeda. Jadi kalian baca lagi aja ya. Saya nggak akan detail desain, bahas kriteria desain ya, karena kalian bisa baca di literatur ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita sudah masuk ke clarifier ya, pemisahan padatan dan cairan atau pengentalan ya. Pengentalan lumpur. Oke. Ada yang tanya lain lagi? Oke. Saya masuk ke bahasan yang terakhir ya. Saya pikir kita sekali lagi banyak waktu ya untuk diskusi ya. Jadi kita bisa punya banyak bahasan lah ya. Sebentar. Oke ya. Nah, kita masuk ke digester ya. Digester yang saya ceritakan. Digester ini bisa dipakai dia direct ya, dia langsung tanpa ada pemisahan padatan dan cairan atau dia ada padatan pencairan sebetulnya ya. Jadi digester itu konsepnya adalah
mematangkan lumpur ya. Kemarin kita udah diskusi terkait dengan digester ya. Nah ini contoh di Thailand. Ini unik sebetulnya ya. Saya pikir bagi saya, pandangan saya ya, kan bisa beda-beda ya setiap engineer ya, jadi nggak salah ya. Menurut saya teknologi ini menarik dan paling pas untuk IPLT sebetulnya. Menurut saya ini paling pas sebetulnya. Karena ideal lah ya untuk sebuah proses ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena tadi kalau kalian hitung ya, ini ada 1, 2, 3, ada sampai 30. Ya. Jadi si truk itu akan masuk ke sini. Hari pertama dia akan masukkan lumpurnya ke manhole ini. Hari pertama. Besoknya dia datang lagi masuk ke sini. Terus sampai hari ke-30 yang di sini sudah matang, umurnya sudah 30 hari. Waktu tinggalnya proses anaerobik itu selalu sekitar 25 sampai 30 hari. Baca literaturnya nanti, ya. Untuk proses anaerobik digesting biasanya waktunya lama, memang 1 bulan. Ya. Karena sudah matang, apa yang dilakukan di PLT ini? Dia tinggal buka keran di bawah itu tuh. Tinggal dibukanya keran di bawah ini, masuklah ke SDB. Sludge drying bed. Ada SDB-nya, kemudian dia sudah si supernatannya itu akan keluar ke channel ini nih ya. Di sini ada channel GOT, ada drainase ya. Drainase dia akan masuk ke sini. Ini ada kolam bentuknya taman itu. Ada air mancurnya sebetulnya gambar ini. Ya. Nah, ini proses pengeringan ini sama, kan pengeringan SDB berapa? Kurang lebih kan 15 hari kalau ini ya, kalau di sludge drying bed ya. Kurang lebih 15 hari lah ya. Dikeringkan dia. Nah, biasanya dia di sini ada tutupnya. Tutup tapi yang bisa digeser-geser. Jadi ada relnya di sepanjang ini ada rel ya. Jadi dia tinggal tarik. Jadi unik ya, proses ini. Jadi nanti dia tinggal angkut aja nih si yang kering ini. Dan ini sudah matang ini, kan udah di digester tuh, udah di digesting dia. Udah sesederhana ini proses pengolahannya. Tapi memang lahannya agak butuh banyak ya, karena dia 30 hari sebetulnya waktu tinggalnya. Nah kemudian dia punya pemanfaatan, jadi ada fertilizer storage. Setahu saya, seingat saya kalau nggak salah ini gasnya pun disalurin ya, ada flare. Memang mereka belum memanfaatkan metan yang terbentuk dari proses digesting ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa persisnya ya, udah lama sekali ini. Ada flare yang mereka bakar tuh si metan ini, ya. Jadi dibakar oleh mereka ya. Tapi sebetulnya bisa dimanfaatkan, ya. Walaupun nggak signifikan ya, karena limbahnya dari limbah manusia ya. Kalau dibandingkan dengan limbah peternakan, gas metan yang dihasilkan tentu yang dari manusia nggak terlalu besar. Itu yang ada di Thailand, sesederhana itu sebetulnya. Gitu. Nah, kalau kita pakai prinsip tadi ya, cara saya ya, memahami unit pengolahannya, ada komponen inlet, ada pipa inlet sama screen ya, yang ada di dalam sini. Ini ada screen-nya sebetulnya. Jadi ketika mereka masukin ada kawat-kawatnya itu. Jadi nanti sampahnya ya tinggal mereka ambilin aja. Ya, sesederhana itu, jadi nggak terlalu rumit dia ya. Kemudian apalagi ada proses reaktornya, sudah nggak ada lagi. Kemudian ada pipa drainnya kalau yang underflow untuk buka ke sludge drying bednya. Komponen outletnya ada nggak? Nggak ada, karena komponen outletnya ada di underflow ini kan dia. Gitu. Yang kalau tadi ya, kalau kita lihat di sini pipa keluarnya cuma ini kan, nggak ada pipa keluar yang lain. Gitu ya. Kalau upper flow-nya apa? Penyaluran gas. Karena ada proses anaerob. Anaerob selalu menghasilkan gas metan. Ya, apakah ini dilepas ke lingkungan, apakah ini dimanfaatkan, itu bagian dari perencanaan kita. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, satu lagi deh. Ya. Satu lagi ini aja ya. Satu lagi itu slide yang namanya solid suppression chamber ya.
solid separation chamber. Tadi saya udah jelasin sebetulnya ya. Ya, solid separation chamber ini masih tanda kutip relatif baru sebetulnya, ya cukup berkembang lah di Indonesia ya. Kurang lebih prinsipnya seperti ini. Jadi si lumpur fekal tuh dimasukin ke sini tuh, ya lumpur fekalnya masuk sini. Kemudian di sini ada screen ya, biasanya ada screen. Kemudian dia akan keluar ke sini. Ya, ini ada waktu tinggalnya. Kalau saya nggak salah 14 atau 15 hari ya. Saya lupa. Nanti kita lihat setelahnya ya. Nanti sejumlah volume lumpur fekal tadi, airnya akan masuk di sini. Bawah sini ada filter ya, ada media, ada coarse material, ada yang agak lebih kerikil lah ya, atau apa sih ya, coarse material juga tapi ukurannya lebih kecil ya. Nanti airnya itu akan terinfiltrasi ya, sedangkan solidnya itu akan mengendap di sini. Dia terakumulasi. Ya, jadi dia nggak akan kering 100% atau 98% pun enggak sebetulnya. Jadi agak lembab dia. Kecuali memang sudah didiamin sekian bulan gitu ya, pasti akan kering sekali. Tapi kalau pengoperasian IPLT-nya bagus ya, biasanya nggak akan kering-kering banget gitu ya. Nah, airnya ini akan masuk ke proses biologi. Ya, akan masuk ke proses biologi. Lumpurnya nanti ada orang. Ya, orang masuk ke sini, digali, ya, diangkat manual gitu ya. Masuklah, selanjutnya ini pindah ke namanya drying area. Drying area itu ya cuman rumah aja tuh, penampungan ya, penampungan terbuka gitu ya, nanti dikumpulin di sini lumpurnya ya, nanti biar kering lebih sempurna. Udah aja. Nanti ini dimanfaatkan buat kompos mangga, mau dibuang buat tanah langsung ya silakan. Gitu. Sesederhana ini. Jadi prinsipnya SDB dan sedimentasi sebetulnya. SDB lah ya, sebetulnya langsung slide drying bed sebetulnya ya. Gitu. Jadi supernatannya dia langsung masuk ke proses biologi. Kalau kita prinsipnya tadi pakai cara tadi ya, maka sama ya. Ini sama nih. Oh ini salah ya. Kalau komponen inletnya apa ya? Ada pipa inlet sama screen, oke ya. Ada volume, kemudian ada di sini bukan pompa ya. Kalau di solid spread chamber ada pipa, oke. Ada media ya. Outletnya ada atau enggak? Ini enggak ada ya. Kita enggak ada. Kemudian di sini ada media. Kemudian upper flow-nya dia enggak ada gas ya. Gasnya lepas ya. Nanti ada penanganan solidnya, penanganan lumpurnya, lumpur yang tertahan atau solid lah ya, solid. Untuk dibuang ke drying area namanya. Jadi dikeringin lagi karena keringnya belum sempurna di sini. Gitu. Oke, kita diskusi sampai sini aja ya. Karena besok kita masuk ke proses biologi. Ya, jadi biar sampai sini dulu, dicerna dulu. Nanti minggu depan sambil case study ya, kita diskusi banyak. Ada yang ingin didiskusikan nggak sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Namanya, Pak. Silakan. Untuk yang SDB sama SSC itu dia pakai penutup gitu nggak ya Pak? Soalnya kan kalau tadi dia dikeruknya manual, apa nggak menimbulkan bau gitu? Oke, good question itu. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang SSC. sama Ya itulah SDB. masalahnya. Baunya pasti kemana-mana itu. Kalau ditanya ke teman-teman yang menerapkan SSC ya, syukur sebetulnya kalau ada yang kerja prakteknya pakai teknologinya SSC. Saya sudah bisa aja sih saya tanya ya ke kolega-kolega yang tapi masalahnya di daerah ya, agak challenging-nya Nakril KP itu kan karena di pemerintah ya. Jadi kalau jauh nanti akomodasi transportasinya seperti apa, itu yang agak susah kalau di pemerintahan ya. Gitu. Jadi pasti bau, betul Amel, Ami. Nah, bau banget itu. Karena apalagi ada freshnya juga ya, disedot semuanya. Jadi kalau dengar cerita-cerita operator yang menerapkan teknologi ini, katanya, wah bau banget Pak, katanya. Wah, yang fresh-fresh itu biasa mereka temukan katanya. Jadi kasihan operatornya. Nah itu tantangan, ya harus diselesaikan anak real.
Gitu. Apalagi? Ada lagi nggak pertanyaan? Mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan tadi tuh ada kayak filter yang untuk memisahkan padatannya. Kalau digali tiap hari berarti bakal ada pengisian pasir tiap hari gitu ya, Pak? Oke, yang mana? Yang di sini di SSC? Iya, Pak. Kalau di SSC biasanya mereka nggak menggunakan pasir, tapi bisa juga menggunakan pasir. Kalau menggunakan pasir ya berarti suatu saat mereka harus mengganti, mereplace pasir ini atau menambah lah ya, karena pasirnya pasti akan sebagian terangkut ketika dia melakukan pengangkutan lumpurnya. Jadi pasti akan diganti. Gitu. Pasti ada yang ke bawah lah ya, ke gali ya material medianya. Oke, ada lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, saya pikir segitu aja ya.